selamat datang di channel ini. Apa kabar kalian semua? Pasti baik dong. Ya, setelah sekian purnama kita libur, ya seperti kata orang-orang zaman sekarang, kita habis healing. Ya, kita habis healing liburan dan sekarang kita akan aktif konten lagi dengan spirit baru tentunya, dengan nama konten yang baru dan dengan pembahasan-pembahasan yang sedang trending untuk saat ini. Masih bersama saya, Faton Nakia, dan sosok di samping saya, Bayu Kurniawan. Kali ini kami akan membahas tentang hal-hal yang sedang menjadi perbincangan hangat dan patut untuk dikulik dan kita diskusikan di channel ini. Jadi jangan bosan menonton, tonton sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Kali ini mau bahas apa Mbak Inma? Kali ini untuk pembahasan yang masih trending itu tentang warisannya sepasang muda-mudi yang cinta sampai mati, Vanessa Angel dan juga Bibi, di mana hak asuh dari anaknya yaitu Gala itu sedang diperebutkan oleh kakek-kakeknya. Ya, jadi semuanya sangat menyayangi cucunya. Jadi ingin ingin sama-sama saling mendapatkan keuntungan. Keuntungan kok kesannya ingin menghidupi cucunya itu. Memberikan tanggung jawab ya. Memberikan tanggung jawab. Okay. Tapi sebelum itu, Mbak, daripada kita membuat opini yang tidak ada sumbernya, mending kita bacakan dari sumber mana yang sudah valid dan kemudian kita baru bisa memberikan pendapat. Itu sih menurut saya. Berita ini dilansir dari detik.com, di mana judulnya itu bikin murka. Dodi Sudrajat itu masih meributkan harta warisan dan juga hak asuh anaknya. Sebelum kita ke berita itu, kita semua sudah tahu bahwa beredar beberapa video di mana pada saat itu kayaknya Mas Bibi sama Mbak Vanessa itu sedang diwawancarai sama Milen. Oh ya, kalau hari ini hari terakhir aku di dunia ini, kamu bakal ngapain? Mati. Iyalah, Gala kan udah dapat warisan dari asuransi kita, ya kan udah cukup lah. Ya Allah, kasihan banget anaknya. Tapi kok ini malah diributkan seperti itu. Nah, kita langsung saja ke beritanya. Sampai saat ini pihak keluarga Vanessa Angel yang tak lain adalah Dodi Sudrajat masih saja ribut soal harta warisan dan hak asuh Gala Sky. Yang paling terbaru adalah sikap pelin-pelan dari Bapak Dodi Sudrajat yang dinilai itu tidak tegas untuk tidak tegas untuk perwaliannya Gala Sky. Saat diundang dalam channel YouTube Gilang Dirga, Bapak Dodi ini mengaku ikhlas kalau Gala Sky itu nantinya akan diasuh oleh keluarga Bibi Ardiansyah. Tapi sekarang Bapak Dodi ini justru mengaku tidak setuju dengan permohonan hak asuh bersama Gala Sky. Ya, awalnya itu Faisal itu ayahnya Mas Bibi mengajukan permohonan sebagai wali dari Gala Sky, dan Bapak Dodi ini sudah setuju dengan permohonan itu dan itu sudah diajukan ke pengadilan. Namun sayangnya di tengah jalan Dodi Sudrajat berubah pikiran. Ia menolak permohonan tersebut yang kemudian Bapak Faisal mencabut permohonan perwalian itu. Jadi dikarenakan Bapak Dodinya itu keberatan, kemudian Bapak Faisalnya itu mencabut permohonannya. Kemudian keluarganya Mas Bibi itu kemudian mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak asuh atas perwalian putra dari cucu mereka, Gala Sky. Lalu menurut Mas Bayu itu bagaimana?
perebutan hak asuh itu? Susah ya, ini kan saya lama nggak diwawancarai. Biasanya kan saya yang tanya-tanya, tapi kalau sekarang dimintai pendapat, sebenarnya kalau masalah kasus Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah ini setelah ditinggalkan, maksudnya setelah meninggal semua dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, itu menurut saya kok malah tambah rumit. Padahal sebelumnya pun kasusnya sudah ada, kemudian sudah baikan lagi, reda lagi, akhirnya meninggal, dan kemudian jadi trending lagi. Iya. Untuk kasus hak asuh ini, menurut saya pribadi sih, ini ada unsur lain di dalam unsur keluarga sih menurut saya. Unsur lain seperti apa, Mas? Kalau dilihat dari segi politik ini unsur politisnya banyak sekali sih menurut saya, karena ya meskipun kita tahu keduanya ini merupakan public figure baik di televisi maupun di media sosial seperti YouTube, TikTok dan lain-lain, ini salah satu cara untuk bisa mengambil perhatian para netizen semua, di luar dari netizen pun ingin tahu bagaimana perkembangan cerita kasusnya Vanessa dan Bibi ini. Ya, netizen kita memang kepo sekali. Ya. Sama kasus seperti ini tuh, netizen kita kepo sekali. Sebenarnya kan kalau ini kan sudah ranahnya keluarga, ya biar kedua keluarga saling menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kalau diminta netizen untuk memberikan pendapat, pasti banyak pro kontranya. Ada yang pro dengan Pak Dodi selaku orang tua dari Vanessa, dan ada yang pro juga dengan Haji Faisal selaku orang tuanya Bibi Ardiansyah. Tapi kalau menurut saya pribadi, untuk hak asuh sih sebenarnya ya menjadi hak asuh oleh orang tua yang perempuan, dalam hal ini Pak Dodi Sudrajat, yang menurut saya ini berhak untuk mengasuh anak dari Vanessa dan Bibi, namanya Gala Sky. Tapi dilihat dari ceritanya, memang yang pertama Pak Dodi ini kan bukan nggak mau sih, menyerahkan hak asuh ini kepada Haji Faisal. Kemudian di lain sisi mungkin ada beberapa pendapat dari keluarga dan ada beberapa pertimbangan lain. Akhirnya Pak Dodi ini kan tidak jadi untuk memberikan hak asuh kepada Haji Faisal, kemudian ingin mengasuh dari anak Vanessa Gala Sky tadi. Ya rumit sih menurut saya, Mbak. Tapi sebenarnya sih kalau memang Pak Dodinya nggak mau, ya silahkan buat Haji Faisal aja yang mengasuh, nggak usah ribet lah. Kan kasihan Galanya juga kan, belum ada kepastian untuk siapa yang akan mengurus. Tapi kalau ngomong-ngomong soal politis, tadi kan menyinggung soal banyak unsur politisnya. Salah satu contoh yang unsur politisnya itu gimana, Mas? Kalau di sini saya melihat di media sosial kan yang banyak men-speak up masalah hak asuh ini kan dari pihak Pak Dodi ya. Iya. Nah, ya itu menurut saya sangat politis sekali, karena ya Pak Dodi sendiri yang dalam hal ini orang tua dari artis public figure, tentunya ingin juga paling tidak merasakan sama apa yang dirasakan anaknya sih. I see. Iya. Nah kemudian Haji Faisal sendiri pun sebenarnya saya lihat nggak, dari sudut pandang pribadi saya, nggak terlalu mementingkan itu sih. Tapi ya tetap ada unsur politisnya juga. Kalau di wawancarai pun itu backgroundnya itu usaha dari Haji Faisal sendiri sih, usaha tekstil. Ya sih, karena berdua ini kan memiliki beberapa bisnis juga kan, beberapa bisnis juga yang baru berkembang lah, katakanlah baru di atas puncak. Kemudian ini kalau dilihat dari segi harta kan, dari segi background. Kalau dilihat dari segi background itu, kedua ini baru merintis bisnis, kemudian masih di puncak-puncaknya kalau nggak salah. Kafe juga ada kayaknya, dan lain-lain sih. Iya, maksudnya kan itu lagi ke atas, di atasnya kan, dimana Mas Bibi sama Mbak Vanessa ini kan
lagi habis jatuh ke bawah, kemudian baru merangkak naik lah katakanlah. Iya sih. Nah, ketika sudah merangkak naik dan sudah berada hampir di puncaknya itu, mereka berdua, beliau tidak ada. Kemudian siapa nanti yang akan mengurusnya kan juga jadi perdebatan di sini kan. Apakah menurut Mas Bayu sendiri, Bapak Dodi berkeinginan untuk menguasai bisnis tersebut, atau dari pihak Bapak Haji Faisal yang berpengalaman dalam usaha itu ingin juga menguasai atau mengembangkan lagi bisnis itu? Kalau menurut saya pribadi sih kurang tahu ya, itu urusan mereka. Tapi kalau dimintakan pendapat, sih menurut saya enggak itu juga sih. Mungkin ada tapi enggak terlalu berpengaruh secara signifikan antara keduanya ingin melanjutkan usaha dari keluarga Vanessa dan Bibi ini. Tapi ya mungkin ada sih. Ada unsur itunya juga sih. Uang tidak punya teman, uang tidak punya saudara. Iya sih, iya. Dan kalau kita bicara tentang hak asuh itu, kita tidak akan lepas dari warisan. Iya sih. Ini sulit sekali untuk, nggak cuma untuk mereka yang sudah tidak ada, tapi kalau yang sekarang ini juga yang masih hidup juga udah diperebutkan warisannya kan, banyak sekali di televisi di mana katanya ada anak yang menggugat orang tuanya hanya karena warisan. Iya. Apalagi yang sudah tidak ada. Menurut pribadinya Mas Bayu ya, dalam kacamata Islam itu warisan itu apa sih, dan bagaimana cara distribusinya? Kalau secara sudut pandang agama sih saya kurang paham. Tapi nanti kalau ada yang paham nanti tolong dibantu ya. Komen di bawah. Ya, setahu saya sih warisan ini kan turun dari orang tua ke anak kepada ya cucu ya juga bisa. Tapi kan yang jelas di sini pembagian warisan ini kan untuk anak itu 2, dan untuk perempuan, untuk laki-laki itu 2, untuk anak perempuan itu separuh. Ya, separuh dari laki-laki. Tapi untuk membahas hukum waris di dalam sudut pandang agama ini sebenarnya juga rumit sih. Matematikanya memang harus benar-benar canggih juga, dan ya menurut saya seperti itu sih. Enggak ada. Ini bahasa agama saya takut nanti kena somasi. Masih. Baik, kalau begitu saya carikan berita aja. Ya. Nah, ini ada nih. Soal warisan, ini penjelasan dari Gus Miftah. Kenal Gus Miftah ya? Kata Ustadz, menyoal hak asuh anak yatim piatu dari harta peninggalan orang tua. Gimana tuh? Jangan pernah ribut dengan keluarga hanya karena warisan. Hal itu yang selalu diwanti-wanti. Begitu juga soal ahli waris Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah yang meninggal karena kecelakaan maut di Tol Jombang. Keduanya meninggalkan seorang anak yang masih berusia kurang dari 2 tahun. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dari keluarga yang ditinggalkan. Keluarga mendiang Bibi Ardiansyah ingin semua harta peninggalan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah diberikan kepada sang putra Galasky. Sedangkan keluarga mendiang Vanessa ingin peninggalan keduanya dipisahkan dan barang-barang Vanessa akan dibuatkan museum. Nah, kemudian Gus Miftah memberikan penjelasan soal hak dan ahli waris. Dalam Al-Quran, dalam bahasa Al-Quran yang artinya, jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Artinya dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak yatim. Dalam hal ini Gala ya. Kata Gus Miftah, ahli waris misalnya Vanessa dan suami itu tidak cuma anak, termasuk yang lain.
ahli waris siapa sih yang berhak menerima warisan yang meninggal, ahli waris siapa sih yang berhak menerima warisan yang meninggal. Misalkan yang mati ini bapaknya, berarti dia masih meninggalkan Istri, anak-anak. Kemudian anak-anak dan saudara-saudaranya. Iya. Itu ada aturannya. Kemudian kalau yang meninggal ibu dan anaknya, ada hukum warisnya juga. Sebenarnya rulesnya sudah ada. Kalau dibilang mutlak 100% haknya si anak juga enggak. Nah, ada juga haknya ahli waris lainnya. Itu kata Gus Miftah. Kalau yang lain mengatakan ya sudahlah, untuk perkembangan si anak saja semuanya. Karena hukum waris itu bisa dibuat dengan hukum agama maupun hukum adat. Hukum adat ini biasanya kalau kesepakatan keluarga. Bagaimana Mas? Oh iya sih, ya menurut saya sih untuk kasus Galaska yang ditinggal orang tuanya, yang Galaska sendiri ini belum bisa mengkoordinir atau belum bisa memanage uang waris, itu memang ada hak asuh, bukan hak asuh ya, ada hak untuk si orang yang mengasuhnya, karena ya menunggu Galaska sudah balik dan mampu untuk memanage uangnya, baru dia bisa diserahkan hak warisnya tersebut. Tapi di saat pertumbuhan dan perkembangannya Galaska ini ya memang ada hak asuh tersendiri buat mengasuh Galaska. Nah, ya memang benar sih apa yang dikatakan Gus Miftah tadi, harusnya ya memang benar. Ya benar. Setuju apa enggak? Ya setuju sih apa yang disampaikan oleh Gus Miftah. Ya nggak usah ribut menurut saya, karena kalau ribut, maksudnya kalau ribut terus nanti malah almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Ardiansyah yang malah tambah, bukan malah menenangkan, malah tambah merugikan kedua almarhum dan almarhumah tersebut sih. Ya menurut saya kedua keluarga ini harusnya diselesaikan dengan cara keluargaan. Kalaupun memang tidak bisa secara keluargaan, kan memang ada aturannya. Kalau masalah waris bisa menggunakan hak kekeluargaan. Kalau nggak bisa ya berarti ke aturan agama. Kalau aturan agama nggak bisa dan ingin diperkuat secara hukum, ya silakan untuk dilanjutkan, diselesaikan di jalur hukum. Itu sih. Tapi setahu saya untuk kasus waris ini kan kronologinya seperti yang saya ketahui ini seperti ini Mbak ya. Jadi Pak Dodi sebelumnya itu dikonfirmasi oleh salah satu keluarganya yang bernama Puji. Puji ini keluarganya siapa ini? Keluarganya Vanessa. Oh iya, keluarganya Mbak Dodi itu kan keluarganya Vanessa, orang tuanya Vanessa. Setahu saya ini kayaknya Pak Fuji ini keluarganya Bibi. Ini ke Surabaya untuk mengurus penjemputan Galaskai dan lain-lain lah. Kemudian Pak Dodi ini diminta data pribadinya seperti KTP, KK dan lain-lain. Setahunya Pak Dodi, ini versinya Pak Dodi ya, setahunya Pak Dodi itu untuk mengurus kepulangan Galaska dari Surabaya ke Jakarta. Nah, selang berikutnya Pak Dodi dikonfirmasi oleh pihak asuransi yang mana sudah bekerja sama dengan Vanessa Angel, katanya sebelum Vanessa Angel menikah dengan Bibi Ardiansyah. Nah, dikonfirmasi katanya ada pihak ketiga yang ingin mengurus asuransi tersebut lewat pihak ketiga tadi. Nah di situ katanya Pak Dodi baru ketika diminta data pribadi, KTP, KK dan lain-lain itu untuk mengurus asuransi tersebut. Nah kemudian Pak Dodi merasa tidak terima dan akhirnya mengajukan audiensi kepada asuransi tersebut, dan pihak asuransi tersebut menyetujui untuk permohonan pencairan asuransi itu diulang kembali
akhirnya berkas-berkasnya dikirimkan ke Pak Dodi dan Pak Dodi melengkapi berkas-berkas, akhirnya dikirim dan kasus itu sudah selesai. Sudah selesai. Ah, Sudah bisa cair. Iya, yang cairnya kapan nggak tahu. Intinya sudah selesai dan akhirnya asuransi tersebut memang sebelum menikah dengan Bibi Ardiansa, Vanessa Angel itu membuat asuransi dengan ahli warisnya itu Pak Dodi selaku ayahnya dan Mbak Mayang selaku keluarganya Oh Vanessa. iya, saya juga pernah membaca berita itu yang khusus untuk orang tuanya. Khusus orang tua dan keluarganya itu. Kemudian dari pihak Haji Faisal selaku Bapak Bibi Ardiansa, ini itu kasus ini itu enggak seperti yang dimaksud oleh Pak Dodi, katanya seperti itu. Waktu itu Pak Haji Faisal itu juga diminta data pribadinya oleh pihak Pak Dodi, KTP, KK, akte nikah dan lain-lain. Nah, di situ saya kurang paham, tapi dikonfirmasi oleh Haji Faisal memang pernah data-data pribadi dari Pak Dodi itu diminta oleh Haji Faisal, tapi bukan untuk mengurus asuransi tersebut, tapi untuk mengurus yang lain. Nah, kemudian Pak Dodi dan Pak Haji Faisal ini berseteru, akhirnya Haji Faisal ini menyerahkan sepenuhnya, tapi dirasa uang asuransi tersebut itu jumlahnya, kata Haji Faisal itu sebesar 30 juta. Tapi setelah di cross check kembali itu nilainya lebih dari 30 juta, bahkan 500-an lebih juta. Dan Haji Faisal itu mengikhlaskan untuk diberikan kepada ahli waris dari asuransi tersebut. Seperti itu. Nah, yang jadi persoalan kata Haji Faisal bukan masalah asuransi itu, tapi masalah hak asuh tadi. Kalau hak asuh ini bertele-tele, ya dari pihak Haji Faisal ininya diselesaikan secara damai. Jadi kalau nanti gala sudah besar dan kemudian hak asuh ini diperdebatkan dan tidak berujung damai, misalkan ke hak asuh ini kepada Pak Dodi, nanti Pak Haji Faisal riku enggan untuk silaturahmi ke rumah ini. Juga sebaliknya kalau hak asuh ini dikuasai oleh Haji Faisal, dari keluarga Pak Dodi pun dia enggan juga untuk silaturahmi. Nah, maka dari itu Pak Haji Faisal ini meminta untuk diselesaikan secara damai saja. Jadi ketika nanti dewasa, kalau sekali selaku cucu dari kedua besan tersebut, ya sama-sama bisa membantu perkembangan dan pendidikan dari Kalaska ini. Oh iya. Iya, dan memang seperti itu. Ini saya baca berita. Ya, intinya diselesaikanlah secara kekeluargaan ya, maksudnya nggak usah terlalu bawa-bawa media ya Mas ya. Soalnya kalau sudah bawa-bawa media itu framingnya itu udah kemana-mana enggak. Ada yang bilang seperti pendapat Mas Widi tadi, katakanlah pansos lah. Ada yang katanya ingin jadi artis lah, seperti itu. Jadi lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan saja, dan juga ya saling mendoakan saja kepada kedua anaknya, karena kan ya itu sih menurut saya, orang yang sudah mati itu kan sudah putus semua amalannya kan, kecuali 3 perkara: sedekahun jariyah, au ilmi yang tafa'ubi, kemudian yang ketiga waladun sholihun yad'ulah. Ya, sedekah jariyah yang pertama, kedua itu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh atau soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Tapi dalam kasus ini kan Bibi Ardiansa dan Vanessa Angel ya putus semua amalannya, kecuali itu 3. Ya paling tidak yang diperbutkan ini kan sedekah jariyahnya Vanessa Angel dan Bibi. Ya tidak usah diperdebatkan dan tidak usah dibuat ramai secara berlebihan lah. Biarkan ini menjadi sedekah jariyahnya mereka berdua saja. Itu sih menurut saya. jadi begitu ya. Intinya
untuk kedua keluarga semoga segera berdamai ya, semoga berdamai. Kemudian untuk mendiang Mbak Vanessa dan juga Mas Bibi juga amal ibadahnya diterima, dan juga untuk Kak Laskes cepat sembuh dan semoga tidak ada rasa trauma ya Mas ya. Betul. Yang paling penting itu tidak ada rasa trauma. Jadi itu saja teman-teman pembahasan diskusi kami untuk konten kali ini. Semoga yang mendengarkan itu tidak jenuh ya. Iya. Semoga kita semua enjoy dan Ya, bisa menikmati video inilah. jadi itu saja dari kami dan goodbye.